Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Bapak absen terlebih dahulu ya. Muhammad Saiin, Abdul Munif, Amar Fayuza, Muhammad Misbahul Munir. Oke, Bapak di sini akan menjelaskan materi dari minggu kemarin, melanjutkan materi yang kemarin, yakni tentang menghormati orang tua dan menghormati guru. Nanti Bapak akan menggunakan metode ceramah, kemudian ada sesi tanya jawab setelah Bapak menyampaikan materi. Kemudian tujuan dari pembelajaran menghormati orang tua dan guru ini nanti adalah agar kita bisa merefleksi kembali, kemudian bisa mengamalkan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini, yakni tentang menghormati orang tua dan guru, agar kedepannya Indonesia, terutama orang Muslim, memiliki akhlakul karimah yang baik. Baiklah anak-anak, untuk PowerPoint-nya Bapak share melalui HP kalian. Silahkan dilihat PowerPoint-nya. Ya, di situ ada materi tentang menghormati orang tua dan guru. Nanti akan Bapak jelaskan dan PowerPoint-nya saya share ke HP kalian masing-masing. Baiklah, langsung saja Bapak akan menjelaskan menghormati orang tua dan guru. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang orang tua. Siapa itu orang tua? Yang dikehendaki dalam materi ini, orang tua itu siapa? Ayah, kemudian ibu. Saiin, siapa orang tua itu sebenarnya? Orang tua itu yang melahirkan kita. Yang melahirkan kita. Siapa dia? Orang tua. Ya, siapa? Ayah dan ibu. Oke, pintar. Oke, yang selanjutnya, guru. Guru itu siapa? Guru itu orang tua kedua. Orang tua kedua yang memberikan bimbingan dan memberikan ilmu kepada kita. Oke, udah pintar semuanya. Oke, menghormati orang tua dan guru. Kita perlu lagi untuk mempelajari materi ini karena di era milenial ini kita ketahui bahwa akhlak atau adab terutama kepada orang tua dan guru ini sangat mengalami krisis. Ibaratnya kalau perekonomian itu krisis kita tentang menghormati kedua orang tua dan guru. Maka dari itu, semoga dari pembelajaran kita untuk memahami menghormati orang tua dan guru ini bisa mengembalikan kembali dan menumbuhkan kembali rasa hormat kita kepada guru dan orang tua. Oke, Bapak akan menuliskan tentang dasar dan dalil tentang menghormati guru dan orang tua. Oke,
Dalam surat Al-Isra Allah berfirman, "Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima." Yang artinya bahwa fala taqul, janganlah kalian mengucapkan kata ah. Kata ah di sini uffin ini dalam bahasa Indonesia sebagaimana contohnya ketika kalian disuruh, "Nak, tolong belikan Bapak rokok," misalnya. Kalian tidak boleh menjawab, "Ah, nanti saja, Pak." Nah, itu kata ah untuk mengatakan itu pun tidak boleh. Nah, kata-kata ini tidak boleh diungkapkan seorang anak kepada orang tuanya karena termasuk ucapan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang selanjutnya, walatan haruma wa qul lahuma qaulan karima. Walatan harhuma, walatan har, dan janganlah kalian membentak huma kepada orang tua. Nah, di sini kalian mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi membentak. Itulah yang tidak diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai anak tidak boleh membentak, kemudian tidak boleh nanti-nanti kalau disuruh. Makanya Allah menekankan bahwa jangan mengucapkan kata-kata yang menunda, ibaratnya ufin ini. Wala tanhar, dan jangan membentak. Wa qul lahuma, dan katakanlah kepada orang tua kalian ucapan kaulan kariman yang baik. Jadi Allah memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Dan janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kalian ufin atau ah, wala tanharhuma, dan janganlah kalian membentak. Dan ucapkan kepada mereka ucapan yang baik, wa qaulan karima, yakni ucapan yang mulia. Jadi kita kalau kepada orang tua itu yang yang halus. Kalau orang Jawa itu menggunakan bahasa Jawa kromo inggil. Jadi kalau kita berbicara kepada orang tua, baiknya itu menggunakan kromo inggil kalau versinya Jawa. Itu lebih baiknya seperti itu, karena menggunakan ucapan yang baik itu termasuk dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya ucapan, tapi hati dan perbuatan kita juga direndahkan. Direndahkan di sini maksudnya untuk menghormati orang tua. Kalau di Jawa kita punya ungguh-ungguh, ketika kita lewat depan orang tua kita harus nunduk, itu kan sebuah perbuatan. Jadi menghormati ucapan yang baik itu juga disertai dengan hati yang sungguh-sungguh kita menghormati orang tua. Kemudian dari segi fisik kita perbuatan juga nunduk, kemudian seperti orang Jawa itu kalau lewat nunduk, kalau di hadapan orang tua duduknya juga nunduk yang bagus gitu. Itu adalah termasuk contoh fala taqul lahuma wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jadi dalam segi ucapan, hati, perbuatan juga harus sesuai. Bukan hanya soal ucapan saja. Itu soal menghormati orang tua. Kemudian yang selanjutnya Bapak akan menuliskan tentang hormat kepada guru. Oke, yang selanjutnya yakni menghormati guru. Di sini Bapak menuliskan tentang terjemah dari makalah dari
para ulama terdahulu yang bunyinya, wahai anak-anakku, bila engkau tidak memuliakan gurumu lebih dari orang tuamu, maka engkau tidak akan mendapatkan manfaat dari pelajaran yang diajarkan. Di sini menunjukkan bahwa bukan kita merendahkan orang tua, bukan, tapi ini sebagai kata-kata ataupun makalah yang menunjukkan bahwa kedudukan guru itu begitu tingginya. Jadi kita harus menghormati guru kita melebihi orang tua kita. Jadi ini hanya sebuah kata-kata. Tidak kok kita merendahkan orang tua kita kemudian tidak menghormatinya, tidak. Kita tetap menghormati orang tua tapi lebih menghormati guru agar kita mendapatkan barokah ilmunya, yakni manfaat dari apa yang beliau ajarkan. Jadi untuk mendapatkan barokah dan manfaat ilmu yang diajarkan oleh guru, salah satunya kita harus menghormati, memuliakan dan yang lain-lain. Terutama kita memuliakan. Memuliakan di sini bukan hanya memuliakan guru ya, bisa dari keluarga guru, anaknya. Kalau kita di pesantren, kita menghormati itu semua keluarga, dzurriyyah kalau bahasanya. Jadi kita menghormati guru itu ya anaknya, kemudian putra-putrinya, guysnya, kemudian saudara-saudaranya. Jadi menghormati di sini lebih luas daripada guru saja. Guru beserta keluarganya, anak-anaknya, dan saudara-saudaranya beliau kita hormati sebagai wujud kita menghormati guru kita. Oke, dari sini ada yang ditanyakan soal materi ini. Bagaimana anak-anak? Sudah cukup? Ya. Oke. Oke, selanjutnya Bapak akan memberikan sebuah pertanyaan tentang materi kita hari ini. Yang pertama, pertanyaan kepada Abdul Munif. Kata ufin di sini tadi penjelasannya bagaimana? Wala taqul lahuma ufin wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karim. Jadi kata ufin pada ya. surah itu ayat 32. Ya. Bahwasanya kita sebagai anak tidak boleh yang namanya memberikan kata-kata yang tidak baik. Contohnya seperti ya. Kata-kata A saja tidak boleh, apalagi kata yang membentak. Oh. Sudah cukup ya, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, pertanyaan untuk Mas Saiin. Kata wala tanhar setelah ufin, kata yang tadi, di sini ketika ditanya kan kita malah menunda-nunda, malah gitu. Kemudian yang tanhar ini artinya apa tadi? Enggak boleh menunda-nunda. Enggak boleh menunda-nunda yang ufin. Kalau yang wala tanhar apa tadi? Setelah kita tidak boleh membentak. Contohnya bagaimana? Bisa diberikan contoh ketika diperintah? Oh, misal disuruh apa gitu? Beli telur terus saya itu enggak boleh. Di rumah sering disuruh beli telur gitu. Enggak pernah. Jadi bos di rumah. Bos. Oh gitu. Kok gitu sama orang tua? Wala tanhar di sini tidak boleh membentak ya Mas Ain. Jadi di rumah kalau ada orang tua itu tidak boleh dibentak. Kalau disuruh segera mungkin diberangkatkan dan beli telurnya tadi, malah jangan jadi bos. Oke, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya untuk pertanyaan Amar. Wa kullahuma qaulan karima. Apa itu arti dari lafadz wa kullahuma qaulan karima? Oh, tidak boleh membentak, tidak boleh menunda-nunda kalau disuruh, kemudian Disuruh untuk memakai atau menggunakan kata-kata yang baik, yang lembut. Jadi contohnya seperti apa ketika kita berada? Kalau disuruh ibu beli apapun atau bapak ya langsung dikerjakan dengan perkataan yang baik tentunya, tidak boleh membentak ataupun menunda-nunda. Oke. Cukup sekian ya. Cukup pertanyaannya. Ada yang ditanyakan untuk materi hari ini? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kesimpulannya tentang materi hari ini tentang menghormati orang tua dan guru adalah sebagai seorang muslim kita dituntut untuk menghormati orang tua dan guru, dan dalam kitab Al-Quran
Untuk selanjutnya Bapak akan memberikan tugas kepada kalian untuk oleh-oleh di rumah. Nanti kalian meresum materi tentang orang tua dan guru. Nanti minggu depan akan diperiksa. Siapa yang sudah mengerjakan dengan baik akan mendapatkan reward dari Bapak, hadiah. Oke, tugasnya yakni meresum materi orang tua dan guru, kemudian memberikan contoh dari masing-masing orang tua dan guru, diberikan contoh. Nanti dari resum yang bagus akan diberikan hadiah oleh-oleh dari Bapak. Mari kita sama-sama tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, cukup sekian apa yang bisa Bapak sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan pagi hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan kita tentang menghormati orang tua dan guru. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.